Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Chandra dengan NIM 230730. Baik, kali ini kesempatan saya membuat video presentasi pra UAS Statika sebagai dosen pengampu Ibu Milana ST, MSHC, dan FST. Baik, langsung kita masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama, nih, tugas yang besar statik kedua. Yang pertama itu kasus ada dua busi ingin diuji apakah memiliki kualitas yang berbeda. Kedua busi yang diukur umur pemakaiannya dalam hari dengan data yang ditunjuk pada disampaikan. Pertama, Anda ubah itu untuk mengambil data sebanyak 2 digit yang pertama dan digit terakhir NIM Anda. Misalnya contoh kita NIM yang 19 ini kita ganti dengan NIM saya dengan 23073093, berarti yang diganti yang diambil sini adalah 2. Jadi akhirnya 3. Maka Anda dapat diambil dari 15 yang pertama itu nomor 1 sampai 15, berarti dari NIM saya itu 2 dengan 3, berarti dengan 1 sampai 23. Yang kedua itu lakukanlah analisis pada statistik untuk mengetahui apa kualitas produk ini berbeda. Gunakan A sama dengan 5%. Berarti A-nya 55%. Lanjut nomor 3, jika umur busi standar yang diharap adalah 390 hari. Berarti yang busi umurnya 1 tahun yaitu 390 hari. Ujilah pada tingkat kepercayaan berarti 95%. Yang pertama itu A, umur busi A lebih panjang dari target yang diharapkan. B, yang busi yang lebih panjang dari target yang diharapkan. Sama yang A dan B, karena berbeda A dan B. Lanjut pembahasannya, langsung ini nomor yang dikasih umur A dan nomor umur busi B. Kalau saya yang inimnya 23 sampai dari 1 sampai 23. Berarti saya ambil dari datanya di sini berarti 200 93. Baik, kita lanjut. Latar belakang analisis statik dan perbandingan kualitas produk adalah busi A dan B. Yang konteks permasalahannya yang pertama itu adalah perusahaan memiliki ada dua jenis busi A dan B. Kedua, diperlukan untuk mengetahui apakah kualitas berbeda. Yang ketiga, parameter kualitas umur pemakaian hari. Keempat, target standar atau industri yang 1 tahun itu 390 hari. Pertanyaan, apa kualitas busi dan A berbeda? Itu tentu berbeda antara busi A dengan B. Lanjut kedua, apakah umur busi A dengan melebihi standar 390 hari 1 tahun? Lanjut yang pertanyaan ketiga, apakah umur businya B melebihi standar 390 hari? Itu dari pertanyaan penelitian yang latar belakang dari konteks permasalahan antara busi A dan B. Lanjut kedua, sumber data yang diambil dari total tersedia itu adalah 30 observasi. 30 data itu observasi data yang busi A sampai busi B itu adalah 30 observasi antara busi A dan B. Ini 30%, 30 opsi. Maka dibuat 30 observasi. Data yang digunakan 33 data pertama, di mana data 33 ini angka dari NIM kita ambil. NIM saya ada 2, yang belakangnya 93. Maka diambil angka pertama, yang angka terakhir itulah berarti datanya pertama itu adalah 23 data pertama. Maka ditulis di sini angkanya 23 data pertama. Lanjut pengukuran umur busi yang dalam hari. Berarti umur busi. Lanjut kepada uji 1. Benda yang 2 sampel atau dipakai dengan style atau tipe twin style. Tujuannya
untuk membandingkan kualitas A atau B. Karena kualitas A dan B ini perbandingan. Karena alasan dari West adalah variasi yang tidak homogen. Lanjut, yang dilakukan yang kedua adalah uji satu sampel atau disebut dengan one step atau tipe dengan one list, artinya satu tujuan berarti less. Tujuannya menguji perbandingan dengan standar 1 tahun atau disebut 390 hari yang dilakukan untuk busi A dan busi B. Ini adalah metode penelitian. Alasannya analisis adalah software atau disebut Python Speak Perpedas. Ada metode statik diuji dengan data hipotesis. Baik, lanjut. Yang tes selanjutnya adalah statika yang derivatif. Ringkasan dari data yang diambil dari derivatifnya. Yang pertama itu adalah step pertama jumlah data, mean rata-rata, minimum, maksimum, rise, dan standar deviation. Yang pertama adalah busi A, adalah jumlah datanya adalah 23, sedangkan busi B ada datanya 23 sama. Maka selisihnya dari data jumlah yang data itu adalah 0 antara dasar busi dan B. Lanjut pada mean. Mean rata-ratanya dari busi A itu adalah 39.200. Sementara yang busi B 41.263. Jauh perbedaan antara busi A dan B lebih tinggi. Mean rata-rata dari busi B 41.265. Sementara selisih dari antara busi A dan B itu adalah 2,065. Minimum dari busi A itu adalah 332. Sementara busi B adalah 302. Selisihnya antara busi A dan B itu adalah min 30. Maksimumnya yang busi A 485. Sementara busi B adalah 521. Perbandingan antara selisihnya antara busi A dan B ini maksimumnya terjadi 36 selisih. Rex 153 selisih A dan B 219, selisih antara A dan B rankingnya 66. Standar deviation adalah untuk busi A 5.141, sementara yang B lebih tinggi daripada busi A 6.517. Antara selisihnya A dan busi B itu standar efisiensinya adalah dapat 1,376. Itu dari data statistik ringkasan data yang diambil dari busi A dan busi B pada hari ratanya 30 observasinya. Kita lanjut kepada observasi awalnya. Yang pertama itu yang A-nya itu rata-ratanya observasi awal itu rata-rata sedikit lebih rendah mendekati standar 390 hari itu 1 tahun. Dalam variasinya lebih kecil dari standar deviasinya itu adalah 5,1. Data yang dari jumlah A-nya itu representasinya 5.041, maka dapat lebih kecil. Maka SD-nya lebih kecil karena variasinya lebih kecil 5.400. Sementara yang busi B lebih tinggi daripada busi A adalah 6.517. Maka yang B adalah eccentricity adalah busi B rata-rata lebih tinggi adalah 2,0,6 hari karena dibulatkan plus karena potensi kualitasnya lebih baik, namun variasi lebih besar karena standar deviasinya dapatnya hasil datanya itu adalah 6.517 karena konsistensinya lebih rendah juga karena selisihnya terdapat 1.376. Karena kita pertanyaannya apa perbedaan ini secara statistik, maka lanjut pada analisis uji 1 dan uji beda pada kualitas. Yang ini kita pakai rumusnya yang ini
pada T sama dengan X kuadrat dan XB dengan kiring, dan lanjut pada perbandingan busi A perbandingan PS, busi B, hipotesisnya dengan H2, O dan A sama dengan 2B, kualitasnya sama. Sementara yang H1 adalah kuadro dan ring sama dengan silang UAB, kualitasnya berbeda dengan koalisi yang sama. Yang parameter ujinya itu adalah metode West-Test-Will. A sama dengan 5%. Yang tingkat kepercayaan 50%. Berarti kita ambil dari soal yang pertama tadi, kita di mana datangnya tingkat kepercayaan 5%, kita ambil dari yang soal yang tadi. Kita ambil dari sini karena diterapkan di sini disesuaikan data NIM kita, maka di sini kita tekan adalah dapat penilaian kita gunakan untuk menilaikan mengetahui kualitas produk atau kualitas berbeda itu A sama dengan 5%. Sementara untuk umur standarnya kita harapkan 390 hari itu adalah 1 tahun, karena uji tingkat kepercayaan kita 50%. Maka tuliskan 55%. Sini dapat di tabelnya plus min 2,01. Dapat dari data depth-nya data standar maksimumnya itu 36, dari data yang 23 itu kan dibandingkan antara hipotesisnya, maka dibulatkan jadi depth-nya 36,6. Angka tabelnya dapat plus min 2,1. Lanjut pada hasil uji beda kualitas dari hitungan Python 1 T hitungan min 1,11, yang DF rata-ratanya 36,6. Sudah dibulatkan data yang pertama kita ambil dari sini, kita pindahkan dari tingkat kepercayaan dari 95% ini, kita ambil data DF-nya sama T tabelnya, kita pindah ke sini untuk membuat hasil data keputusan kita. Ini T dengan hitung dengan kecil dengan T tabel itu adalah gagal tolak, makanya tidak cukup di H2. Makanya hasil dari T2 hasilnya 1, kita turunkan di angkanya di bawah, makanya kecil lebihkan tabel ada 2,1. Maka hasilnya gagal tolak. Dari kesimpulan AT ini tidak ada perbedaan kualitas aplikasi antara busi A dan B. Lanjut. Baik, kesimpulannya tidak ada perbedaan aplikasi interpretasinya, ada tingkat kepercayaan 25% yang tidak cukup untuk menyatakan kualitas yang berbeda, karena rata-rata dapat datanya 20,065 hari, tidak diaplikasikan secara statistik. Keduanya busi memiliki kualitas yang setara. Karena apa? Karena yang dibulatkan data ini, data hipotesis dari T hitungan sama kecil dengan T tabel. Karena gagal tolak antara busi A dan busi B. Kesimpulannya dari tidak dapat dibedakan kualifikasi antara busi A dan B. Maka gagal tolak karena angkanya lebih besar. Yang DF-nya rata-ratanya 36,6. Maka kesimpulannya secara aplikasinya data keduanya busi memiliki kualitas yang setara, maka tidak bisa dibedakan. Baik, lanjut kepada analisis analisis 2A busi A dan PS standar B. Yang standar busi A dan B ini kita pakai rumus uji satu sampel ada TX sama dengan O0 dan SP. Lanjut, apakah busi A melebihi standar 360 hari? Hipotesis akan H0 A kecil 390 hari. Yang H1 adalah A besar 390 hari. Diklaim yang ingin dibuktikan. Lanjut, parameternya diuji dengan metode 1 on stainless. Maka dengan memakai sampel parameter metode nistapel ini kita pakai yang A sama dengan 5%, DF-nya 22. Dan T-nya tabel 1717 karena data ini sudah kita bulatkan pakai aplikasi Excel, kita udah tinggal meninggalkan ini datanya sini diambil. Nih. Maka dipindahkan kemari.
dapat di tabelnya 1717 karena dari busi A dan standar PS. Lanjut hasil uji busi A. Yang T-nya hitung langsung 0,19 sementara T tabel adalah 1717. Dari T hitung sama T tabel, keputusannya tingkatnya hitung tabelnya itu kita turunkan angkanya lebih kecil daripada 0,11 dari 1017. Maka artinya gagal total dengan HO, H0, H0, H0. Kesimpulan dari uji yang B ini adalah interpretasi antara meskipun rata-rata sudah dapat 41,260 hari karena udah lebih dari standar. Karena apa? Karena sudah dibulatkan rata-rata daripada standar referensi. Karena variasi data terlalu besar, SD-nya dapat dari busi yang A itu 6.517 tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa umur dipakai busi B yang melebihi standar 310 hari. Maka kita lihat di tabelnya sini. Maka dari sini busi yang B ini 6.000 karena lebih tinggi daripada busi B, maka selisihnya terdapat pada perbandingannya itu hipotesisnya adalah 1.366. Maka dari standar busi B ini akan menyatakan memakai businya melebihi standar 1 tahun, berarti 310 hari. Lanjut pada analisis B. Kita pakai sama dengan rumus yang sampel yang B, yang A. Yang A. Lanjut kepada langsung pembahasnya, apa busi ini lebih standar 310 hari. Ada memakai data hipotesisnya, yaitu A0 adalah A besar dari 390 hari. Dan H1-nya itu adalah besar 310 hari. Ada diklaim dengan ingin buktikan pada parameter yang diuji kita ada metode yang sama dengan uji yang pada busi A tadi. Kita itu ada turunkan dengan A sama dengan 5% dengan DF-nya yang sama rata-rata defisiennya ada 22. Tabel dari T-nya itu adalah 1000,717. Baik, kita lanjut hasil uji B-nya itu pada tabelnya 1000,67. Sementara yang T tabelnya itu adalah 1717. Maka dari hitungan T tabel itu adalah keputusan adalah diturunkan angkanya dari 1 lebih kecil daripada T tabelnya. Maka kesimpulannya gagal tolak 0. Berarti sama angkanya lebih kecil daripada hitung tabel. Maka kesimpulan uji B-nya itu adalah interpretasi adalah meskipun rata-rata itu adalah 41.260 hari yang lebih tinggi daripada standar. Maka referensinya data itu terlalu besar pada stasiun defisiennya ada itu terdapat pada busi B-nya itu adalah 6.517. Tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa karena umur dipakai businya B itu karena melebihi dari standarnya itu 390 hari 1 tahun lebih pemakaiannya. Baik, langsung pada hasil ringkasan dari tabel kooperasinya itu pertama adalah busi. Ada N adalah nilainya, rata-rata adalah harinya, uji statistiknya, ada hipotesis H1, ada T hitung, ada T tabel dengan kurung A sama dengan 5%, ada keputusan dan kesimpulan. Yang pertama yang adalah busi A itu adalah nilai dari 23. Karena 23 ini pemakaian angka NIM kita, angka saya adalah 2 dan akhirnya 3, maka jadi 23 dari 1 sampai 23. Berarti rata-rata dari nilai ini adalah terdapat pada 392 itu dari data yang diambil di atas ini. Data yang diambil sini dari 1 sampai 23. Udah dicoba pakai Excel karena terdapat angkanya dijumlahkan terdapat kita buat di sini 392 karena terdapat dari angka yang kita uji tadi 30 observasinya kita tulis dengan 392 hari. Lalu uji statisnya yang busi B itu adalah
kita memakai on-step sample list. Sementara yang hipotesisnya adalah besar 360 hari, tapi lebih besar dari 310 hari, berarti H1. Sementara T-nya itu adalah 19. Dengan tabel persennya dari angka yang 300 sampai 392, sementara yang A-nya lebih hipotesis H1 adalah 390 lebih besar daripada yang dihitung tabel. Itu dapat angkanya disimpulkan 1,17. Sementara keputusan dari yang hipotesis H1 sementara dengan tabel anu persennya itu adalah H0 yang tidak ditolak. Maka kesimpulannya dari keputusan itu yang tidak ditolak itu adalah tidak terbukti melebihi 310 hari. Kenapa? Karena yang sini kena memakai harinya 392. Karena yang sudah diuji pada tabelnya A5%, maka terdapat hasilnya 1717. Karena keputusan dari 1017 ini dakwaan H0 tidak ditolak, maka kesimpulannya tidak melebihi karena ditolak 1900 karena hasil dari kebesaran dari 390 hari, maka kesimpulannya tidak terbukti melebihi 30 hari. Sementara busi B itu sama dengan nilainya busi A karena 23. Yang membedakan itu adalah harinya, yang busi B itu adalah lebih besar, lebih kecil daripada rata-rata. Karena 413. Sementara yang memakai kita uji statiknya itu sama dengan busi A. Yang hipotesisnya itu lebih besar juga dengan 360 hari. Sementara hitungan T-nya lebih besar daripada hitungan A, busi A. Sementara yang busi B itulah 1,67. Karena perbandingan tabel persennya itu 5% itu sama dengan busi A 1,717. Dengan keputusan ini adalah H0 tidak ditolak. Maka hasil kesimpulannya tidak terbukti melebihi 300 hari. Maka hasil kesimpulannya busi A dan busi B sama. Baik, kita lanjut kesimpulannya. Mengapa signifikan yang satu yaitu data yang tinggi pada busi A, standar deviasinya itu terdapat pada 5.141, ada variasi yang sedang. Sementara yang busi B, SD-nya itu 6.517, variasinya tinggi. Yang overlapnya didistribusikan data yang besar karena antara busi A dan busi B. Lanjut kepada ukuran sampel. N sama dengan 23 karena nilai dari 23 artinya dalam kurung cukup, tapi batas minimalnya sampai ini lebih besar atau power yang lebih tinggi, statik yang lebih kuat gitu kan, 23 sampai besarnya. Yang ketiga, perbedaan ada efisiensi dan selisihnya rata-rata yang alternatif lebih kecil dibandingkan pada aviasi. Lanjut. Baik, itulah hasil presentasi untuk membuat tugas pra UAS statika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.